Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah sabul insan ayyutraka suda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulil haq walau kana murron. Teman-teman sekalian, pada konten ini saya akan mengangkat tentang hilangnya terjemahan atas syarah Sahih Muslim. Jadi saya melihat ya ada buku terbitan Darussunnah, itu dia adalah buku terjemahan dari syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Nah, di dalamnya itu syarah Sahih Muslim itu diantaranya ada hadis yang membahas tentang budak jariyah. Kalau nggak salah itu hadis ke 1199. Teman-teman bisa cek sendiri ya di kitab Sahih Muslim itu yang asli ya. Jadi di kitab Sahih Muslim itu ada hadis yang berbicara tentang budak jariyah. Apa itu budak jariyah? Budak jariyah itu jadi ketika ada seorang sahabat ya yang dia itu mempunyai budak perempuan, dia budak ini menggembalakan kambing. Nah, ketika menggembalakan kambing itu terjadi kasus, kambingnya itu diterkam serigala. Nah, setelah itu si sahabat ini marah ke budak perempuan itu tadi, ditempeleng lah, aduh digampar gitu kan. Setelah itu dia berpikir apakah harus aku bebaskan saja si budak perempuan ini. Mengadulah si sahabat itu kepada Rasulullah. Nah, ketika menghadap Rasulullah, apakah akan aku bebaskan saja nih budak perempuan ini gitu kan. Rasulullah langsung nyuruh sahabat tadi itu menghadapkan budak itu tadi. Ketika dihadapkan itu, nah, Rasulullah ketika sudah ketemu, apa pertanyaan Rasulullah kepada si budak perempuan itu tadi itu? Pertanyaannya di hadis Muslim itu tadi apa? Aina Allah gitu kan. Di mana Allah? Nah, dijawab oleh si budak perempuan tadi apa? Fis sama, di langit. Terus Rasulullah bertanya lagi, siapakah aku gitu kan? Nah, terus dijawab oleh si budak perempuan tadi, engkau adalah Rasulullah gitu. Nah, setelah itu Rasulullah mengatakan, bebaskan dia karena dia ini seorang mukminah, orang perempuan beriman. Nah, itu hadis jariyah seperti itu. Di kitab Syarah Sahih Muslim itu matanya seperti itu. Matanya ya. Nah, nanti di syarahnya itu ya, itu oleh Imam Nawawi dijelaskan bahwasanya hadis tentang budak jariyah ini memunculkan dua pendapat di kalangan ulama. Nah, dua pendapat atau dua metode. Metode pertama, ya, ulama itu ketika bertemu dengan hadis yang di situ menyiratkan Allah itu di langit, sebagaimana perkataan si budak jariyah itu tadi, budak perempuan itu tadi. Nah, oleh Imam Nawawi itu kan mengesankan seolah-olah Allah ada berada pada satu tempat. Nah, akhirnya Imam Nawawi menerangkan bahwasanya ulama punya dua metode terhadap hadis seperti ini. Nah, terus dikatakan bahwasanya metodenya itu yang pertama adalah metode tafwid. Tafwid itu menyerahkan seluruh makna hadis itu tadi ya kan kepada Allah. Tidak menanyakan di mananya, seperti apa, bagaimananya itu nggak ditanyakan. Tafwid. Lalu yang kedua, ya, Imam Nawawi menjelaskan ulama itu juga ada dengan metode mentakwil. Nah, takwil itu mengubah makna yang tadinya hakiki itu ya di langit, nah, itu diganti dengan makna majazi. Makna apa tuh namanya tuh metafora. Makna yang itu beda dengan makna yang hakiki gitu. Itu seperti itu. Jadi ada tafwid dan takwil. Nah, perkara yang saya angkat sekarang di konten ini, jadi kitab Syarah Sahih Muslim terbitan Darussunnah, teman-teman lihat dulu ya di layar tuh ada covernya itu. Nah, teman-teman kan udah lihat tadi ya covernya itu seperti itu. Itu di jilid 3, bab tentang
masjid dan tempat untuk sholat lah. Itu kayak bab-bab tentang sholat gitu. Nah, kalau di kitab Syarah Sahih Muslim yang aslinya itu kan 18 jilid itu. Hadis itu tadi ada di jilid kelima, halaman 24. Nah, teman-teman nanti lihat ya di bawah itu ada tuh di apa namanya? Di deskripsi saya itu ada tuh Syarah Sahih Muslim itu dari jilid 1 sampai 18. Teman-teman tinggal download aja, tinggal cek juga gitu kan. Sebagaimana tuh yang Syarah Sahih Muslim jilid 3 yang kita bahas ini ya itu ada di bawah di deskripsi. Saya kasih linknya juga. Nah, itu teman-teman di Syarah Sahih Muslim yang aslinya itu tadi, yang 18 jilid itu di bagian matannya itu emang seperti itu hadisnya. Lalu di bawah Imam Nawawi itu menerangkan tentang Ainaullah, hadisnya itu kan di mana Allah itu ada jelasin tuh sama Imam Nawawi. Panjang gitu kan penjelasannya. Salah satunya tuh tafwid dan metode itu yang pertama tafwid, yang kedua adalah takwil. Nah, jadi seperti itu. Nah, teman-teman lihat di layar ya, tampilan Syarah Sahih Muslim yang masih bahasa Arab tuh, lihat di layar dulu ya. Yang di atas itu ada hadisnya itu yang saya kasih garis merah, yang di bawah itu syarahnya itu garis merah juga itu. Coba lihat teman-teman di layar ya. Terus teman-teman, nah di Syarah Sahih Muslim yang terjemahan nih, yang terbitan Darus Sunnah itu tadi, nah di halaman 504 itu jatuhnya itu jilid 3 halaman 504 itu ada terjemahnya. Hadisnya itu tadi kan panjang 504, 505 sampai 506. Nah, itu seperti itu terjemah hadisnya itu. Nah, teman-teman lihat dulu tuh di layar tuh dari halaman 504 sampai 506 itu tadi itu. Nah, nah ini yang akan saya bahas. Kalau namanya terjemah, teman-teman harusnya kan ya sesuai dengan bahasa apa kitab Arabnya tadi itu kitab aslinya. Di kitab aslinya itu kan matanya kan di atas gitu kan. Itu hadisnya itu. Nah, itu yang diterjemahnya dari pustaka apa dari Darussunnah itu tadi, terjemah hadisnya itu ada gitu kan di halaman 505 sampai 506. Nah, masalahnya kan yang di bawah kitab Arabnya itu kan sarahnya itu kan di bagian bawah itu tuh yang tadi saya tunjukkan itu dengan garis-garis merah itu tadi tuh, ya kan? Nah, terus yang harusnya itu kan sarah terjemahnya itu tadi ya, terjemah sarahnya itu harusnya kan ada. Tapi di kitab terjemah sarah Sahih Muslim Darussunnah ini kok nggak ada gitu. Di halaman 506 langsung masuk ke tahrij hadis. Teman-teman bisa saksikan tuh ya, kayak apa tuh tampilannya itu di halaman 506 itu. Nah, jadi saya ngelihat ini kok harusnya kan terjemah hadis tadi itu sesuai matan dari kitab yang Arabnya itu. Lah, terus sarahnya kan yang di bawahnya harusnya langsung lanjut ke sarahnya itu. Dijelasin tuh kitab apa namanya hadis tadi itu budak jarih itu tadi. Nah, masalahnya teman-teman itu kok langsung tahrij hadis gitu loh. Terus kemana terjemah sarahnya? Itu yang saya angkat di konten ini. Nah, jadi yang bikin saya jadi agak apa ya? Kok harusnya kalau memang ini kitab ini judulnya Syarah Sahih Muslim gitu kan? Ya, matan dengan sarahnya itu ya terjemahkan, jangan cuma matannya saja. Itu yang jadi masalah buat saya. Dan ini bisa saya katakan apa ya namanya? Pembajakan intelektual gitu. Bahasa kasarnya ya. Tapi bahasa halusnya itu kok jadi nggak orisinil ini kitab gitu loh. Kitab terjemahan ini jadi nggak orisinil karena apa? Dihilangkan itu terjemah syarahnya. Padahal itu kan isinya kan tentang apa? Imam Nawawi mengatakan, sekali lagi saya ulang ya, Imam Nawawi mengatakan menanggapi hadis Allah itu di atas itu tadi, hadis budak jariyah, Allah itu di langit.
ulama berpendapat ada dua itu, tafwid dengan takwil. Nah, takwil itu teman-teman, ada juga kitab yang memang membahas tentang takwil khusus tuh. Jadi hadis-hadis yang dikumpulkan itu tadi oleh Imam Ibnu Qutaibah itu dikumpulkan, nanti dicarikan itu takwilnya seperti apa gitu. Nah, ini saya punya nih kitabnya nih. Nah, ini judulnya nih Rasionalitas Nabi ya kalau dari penerbitnya. Ini penulisannya Imam Ibnu Qutaibah. Nah, ini kalau judul aslinya ini Takwil Mukhtalaf Hadis. Takwil atas hadis-hadis yang saling bertentangan. Nah, jadi redaksi hadis itu saling bertentangan antara hadis satu dengan hadis yang lainnya, gitu kan. Nah, di sisi lain juga redaksi itu juga maknanya apa? Redaksinya juga kadang suka seperti bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Ini dibahas di sini. Salah satunya itu dibahas juga tentang hadis budak jariyah yang saya bahas ini tadi. Ini ada kitab takwil loh. Kenapa gitu loh? Di terjemahnya itu harus ada tafwid dan takwil, kok nggak ada. Ini kasusnya sama seperti konten saya sebelumnya ya, yang kitab Sahih Bukhari itu, yang dia membahas surat Al-Qasas ayat 88. Yang itu redaksi ayatnya itu kan kullu syai'in halikun illa wajhah. Nah, tidak semuanya itu akan hancur, akan musnah kecuali wajahnya. Apa kata Imam Bukhari? Illa mulkah, kecuali kekuasaannya. Ya, itu seperti itu. Nah, di yang versi CHM itu tadi terjemahnya itu menghilang tuh surat Al-Qasas. Ini kasusnya sama juga. Sebagaimana yang tadi kitab Bukhari, yang ini nih kasusnya apa? Terjemah syarahnya itu ya, syarahnya yang untuk terjemahnya tuh menghilang, cuman hadisnya saja, langsung tahrij hadis di situ. Padahal kitab tentang takwil itu ada pembahasannya, takwil mukhtalaf hadis Imam Ibnu Qutaibah. Nah, nanti teman-teman lihat di bawah lah, itu ada ya ininya apa di deskripsi saya itu link untuk download kitab takwil mukhtalaf hadis Imam Ibnu Qutaibah. Artinya begini, kalau memang takwil itu memang ada dalam hasanah keilmuan para ulama, ya munculkanlah gitu loh. Katakanlah gitu kan, apa namanya, sampaikanlah. Katakanlah walaupun itu namanya muron. Muron itu kulil haq walau kana muron. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Walaupun nggak sesuai dengan pahamnya, gitu, nggak sesuai dengan kemauan si penterjemah, biarin aja. Terjemahin aja itu sarahnya juga. Jangan cuma hadisnya aja. Ya kan? Kenapa? Karena ini kan karya ulama, harus orisinil. Lah kalau kita nggak amanah kayak begini, nah nanti akan ada pertanggungjawaban. Ayat sabul insan, ayat roka sudah. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bebas saja menghilangkan terjemah syarahnya gitu loh. Padahal nanti generasi kita ini ya, di bawah kita nanti kan dia harus tahu kitab-kitab ulama tuh matannya seperti apa, syarahnya juga seperti apa. Loh kok ini dihilangkan? Ada motivasi apa di balik ini gitu loh. Nah, ini yang saya angkat di konten ini. Terjemah Syarah Sahih Muslim terbitan Darussunnah. Itu jatuhnya di di jilid ketiga itu, halaman 504. Pembahasan tentang budak jariyah. Tapi syarahnya itu menghilang, terjemahnya itu. Penjelasan itu menghilang. Padahal syarahnya itu orisinil milik Imam Nawawi. Jadi seperti itu. Ya, tentang takwil juga, kita pembahasan tentang takwil juga ada. Takwil mukhtalaf hadis itu ada. Jadi jangan dihilangkan tuh. Seolah-olah dikatakan, wah orang yang menggunakan takwil itu orang-orang ahli kalam lah, ahli filsafat. Ya enggak. Kalau emang ulama itu mengatakan takwil itu ada, ya kan, sebagaimana Imam Nawawi katakan dan Imam Bukhari katakan seperti itu, ya tulis apa adanya lah. Jangan dihilangkan gitu. Nah, jadi ini yang saya angkat di konten ini supaya apa? Ya kan, supaya kita tahu gitu loh. Ada motivasi apa sih di balik penghilangan syarah Sahih Muslim ini nih? Ya kan, terjemahnya tuh menghilang gitu. Itu saja teman-teman dari saya yang bisa saya angkat dalam konten ini tentang menghilangnya terjemah syarah Sahih Muslim. Padahal di kitab Arabnya syarahnya itu ada gitu. Itu dari saya, dari teman-teman ya, mungkin nanti teman-teman bisa memberikan like, komentar juga di sini, bisa share ke yang lain, ya, bisa memberikan subscribe juga, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan teman-teman juga masih diberikan sehat walafiat dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat iman dan Islam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.